warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Al-Fat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuksuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Bapak Ibu, kita tidak diperintah oleh Allah untuk menghitung-hitung nikmat, tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri setiap karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itulah firman Allah di surat Ad-Duha. Dan terhadap nikmat Allah, maka tampak-tampakkanlah, tunjuk-tunjukkanlah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang senada seperti itu. Oleh karena itu, semoga kita semua yang hadir di majelis ini tercatat di sisi Allah sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Sebagaimana biasa, kajian kita di majelis taklim Al-Fat Ahad pekan pertama, yaitu tentang ensiklopedia adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah, menukil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada, yaitu kitab aslinya berjudul Mausu'atul Adab Al-Islamiyatil Murattabah Alal Hurufil Hijaiyah. Di dalam kitab ini Bapak Ibu disajikan judul-judulnya, bab-babnya mengikuti huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Menurut catatan saya bulan yang lalu, kita masih berada pada bab yang pertama, huruf alif. Namun pasalnya sudah pasal yang nomor 2
Tentang apa? Tentang adab al-ukhwah fillah. Adab persaudaraan karena Allah. Jadi materi yang kita bahas, adab persaudaraan karena Allah. Karena penulisan ukhuwah itu juga diawali dengan huruf alif, Bapak Ibu sekalian. Baik, menurut catatan saya, kita sudah masuk pada adab yang nomor berapa? Adab seorang muslim kepada saudara kita muslim yang lain. Adab muslim, ya. Hak seorang muslim, hak saudara kita yang harus kita tunaikan. Adab muslim kepada muslim yang lain. Terakhir sampai poin apa terakhir? Masih ingat? Bersin ya? Bersin. Baik. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu totalnya hak seorang muslim, saudara kita yang harus kita tunaikan, atau adab muslim kepada saudara kita sesama muslim, itu totalnya tidak kurang dari 34. Dan kita masih berada pada terakhir nomor 15, mendoakannya saat ia bersin. Nah, pada saat itu saya menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang mendoakan saudara kita saat ia bersin. Saya sampaikan adab-adab seputar bersin, Bapak Ibu. Nah, apa adab-adab seputar bersin? Di antaranya yang sudah Bapak Ibu catat, yang pertama adalah hendaknya meletakkan kedua telapak tangan atau bajunya atau semisalnya ke wajahnya ketika bersin. Nah ini, ya, ketika bersin. Yang kedua, mengecilkan atau merendahkan suara ketika bersin. Ya, jadi Nabi bersabda, "Idza atasa ahadukum falyadha kaffaihi ala wajhihi wal yukhfid sautahu." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka sebaiknya ia meletakkan kedua telapak tangannya pada wajahnya dan merendahkan suaranya. Kenapa? Karena bisa jadi yang keluar itu kalau tidak ditutup berupa penyakit yang menular kepada orang lain, droplet. Atau bisa jadi mengeluarkan sesuatu yang menjijikkan dan menimbulkan bau tidak sedap, sehingga orang lain akan merasa tidak senang. Nah itu bisa jadi kenapa kok suaranya ketika bersin direndahkan, agar tidak membuat bising dan kaget orang yang mendengarkannya. Makanya direndahkan suaranya ketika bersin. Ini ya dua ya. Yang ketiga, ucapkan tahmid ketika bersin. Kalau bersin ucapkan tahmid, alhamdulillah. Versinya ada 3 Bapak Ibu. Versi pertama kalau kita bersin membaca alhamdulillah. Atau versi yang lain yaitu lebih lengkap, alhamdulillahi rabbil alamin. Atau versi lain yang jarang kita baca. Bahkan ini termasuk sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Apa itu kalau bersin membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Nah itu sama bacaannya ketika kita mendengarkan berita buruk. Ketika mendengarkan berita yang tidak menyenangkan, Nabi kan mengajarkan kita untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Kebalikannya, kalau kita mendapatkan berita yang menyenangkan, Nabi mengajarkan kepada kita alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihah. Itu kalau berita yang menyenangkan. Kalau berita yang tidak menyenangkan, alhamdulillah ala kulli hal. Lah bersin juga begitu. Ada bacaan alhamdulillahi ala kulli hal. Ayo kita hidup-hidupkan sunnah Nabi terkait dengan membaca, memuji Allah ketika bersin dengan ucapan alhamdulillahi ala kulli hal. Yang keempat, mendoakan orang yang bersin itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain.
Jadi kalau sudah ada orang yang mendoakannya, maka gugur kewajiban bagi orang lain untuk mendoakan orang tersebut. Itu fardu kifayah. Loh, terus kita doakan apa orang yang bersin itu? Kalau orang itu membaca Alhamdulillah, maka doanya yang kita doakan versinya ada dua. Versi yang pertama yang sering kita hafalkan adalah Yarhamukallah. Itu sering kita baca. Lah yang tidak pernah itu versi kedua. Dan ini juga termasuk sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan oleh umatnya. Apa itu bacaan versi kedua? Yarhamukallah wa yuslihu balakum. Rata-rata kita itu yang membaca wa yuslihu balakum itu kalau diawali yahdikumullah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi kalau ada orang bersin baca Alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Terus orang itu yang bersin mendoakan kita, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Rata-rata begitu. Sahih. Sahih. Cuman ini versinya beda. Dan ini merupakan sunnah Nabi yang jarang diamalkan. Jadi kalau ada orang bersin mengucapkan Alhamdulillah, kita yang mendengar Yarhamukallah wa yuslihu balakum. Nah itu Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Orang yang bersin mendoakan orang yang mendoakannya. Jadi sama-sama terus mendoakan. Yang bersin didoakan yarhamukallah wa yuslihu balakum. Ternyata orang yang bersin mendoakan orang yang mendoakan dia. Apa doanya? Ada dua versinya lagi. Versi pertama umum, panjenengan sudah hafal, yaitu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Umum. Ya, kita yang bersin mendoakan orang yang mendoakan kita. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Lah yang tidak umum itu versi yang nomor 2. Bacaan nomor 2. Dan bagus ini. Artinya pun juga bagus, Bapak Ibu sekalian. Apa itu yang kedua? Bacaan yaghfirullahu lana walakum. Yaghfirullahu lana walakum. Apa artinya? Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa kalian. Oh, bagus ini artinya. Sesekali ya kita baca ini, bahkan boleh dijadikan habit kebiasaan. Terus kita baca mendoakan orang yang mendoakan kita. Kita bersin didoakan. Kita mendoakan orang itu juga dengan yaghfirullahu lana walakum. Lah yang terakhir yang nomor 6 ini, jangan membaca yarhamukallah jika orang yang bersin tidak membaca alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bersin baca alhamdulillah, tidak membaca hamdalah, tidak mengucapkan alhamdulillah, jangan didoakan yarhamukallah. Didoakan itu kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Dan tidak perlu orang itu diingatkan. Ya, misalnya orang itu bersin lalu diingatkan, ayo baca alhamdulillah. Enggak. Kecuali kalau sekedar pengajaran anak kecil, yaitu mereka yang baru menuntut ilmu dan seterusnya. Nah itu ya. Baik. Kita lanjut, yaitu nomor 7. Lah ini lanjutannya Bapak Ibu sekalian. Yang ke-7. Kitab Sahih Jami'us Shaghir punya? Oh, enggak punya. Qadarullah, kok lewat, enggak saya bawa ya kitabnya Sahih Jami'us Shaghir, padahal banyak di situ ini kitabnya. Enggak apa-apa, nanti dicatat saja. Yang ke-7 ini catatannya, mohon maaf, ya tambahannya ini. Yang ke-7, jika bersinnya lebih dari sekali, lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali, kan ada orang itu flu pagi, ya, ada orang itu alergi debu sehingga terus bersin. Maka yaitu kita yang mendengarkannya, dia akan bersin terus baca alhamdulillah, hajing alhamdulillah, nanti apalagi hajing alhamdulillah, sampai lebih dari 2 kali. Maka kita yang mendengarkannya jangan membaca yarhamukallah, tetapi bacalah syafakallah. Itu yang benar. Syafakallah, bersin terus, apalagi kalau kena flu. Terus bersin, itu jangan yarhamukallah, 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 bukan. Tetapi syafakallah. Kalau laki-laki, kalau yang bersin wanita, syafakillah.
Nah, itu. Apa artinya syafakallah? Semoga Allah menyembuhkanmu. Nah, itu. Dan tidak perlu ditambahi dengan doa-doa mohon maaf ya. Dan maksud saya boleh ditambahi dengan doa-doa yang lain seperti la ba'sa tahur insyaallah ya. Misalnya lagi ditambahkan dengan yaitu ucapan-ucapan Allahumma rabban nas dan seterusnya ya, itu didoakan agar diberikan kesembuhan. Ini nggak apa-apa karena dia ini terserang flu atau penyakit, maka kita doakan syafakallah. Di mana itu dalilnya? Di mana dalilnya kita disunahkan mendoakan orang bersin yang lebih dari sekali? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya adalah yaitu di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Lah ini yang yang tertinggal qadarullah, Sahih Jami'us Shaghir. Nah, nomor hadisnya adalah 684. 684. Nah, 684. Kita lewatkan aja ya. Itu nomor 7. Yang nomor 8 ya, kita tuntaskan, nanti kita tambah materinya. Yang nomor 8, tetap mendoakan orang bisu yang bersin. Jadi mereka yang tunawicara ya, bisu itu ketika bersin kita doakan. Loh, katanya kalau tidak mengucapkan alhamdulillah tidak kita doakan yarhamukallah. Sedangkan orang bisu itu kan dia tidak bisa mengucapkan alhamdulillah. Maka jawabannya kata para alim ulama, lihat pergerakan bibirnya. Jadi kalau bibirnya itu setelah dia bersin bergerak, maka kita tanamkan husnudzon. Husnudzon, kita doakan yarhamukallah. Asalkan orang itu muslim. Kalau orangnya non muslim, tidak boleh didoakan rahmat, tidak boleh didoakan ampunan. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekarang. Yang mana dalilnya nomor 8? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam kitab Ensiklopedia Adab. Kitab yang kita bahas ini halamannya halaman 215. Lah nanti di situ ada keterangan khusus berbicara tentang bersin. Bersin itu bahasa Arabnya atos. Ain, tok sama sin. Atos. Bersin itu bahasa Arabnya atos. Berarti nanti panjenengan akan ketemu lagi materi ini ketika penjelasan huruf ain. Karena diawali dengan ain. Adabul atos. Adab bersin. Ya, sekarang kan kita masih alif, habis alif, ba, habis ba, tak jauh, masih jauh, gitu ya. Jadi nanti akan ketemu materi ini. Kata para ulama, orang bisu juga didoakan, berhak, yarhamukallah kita doakan selama muslim. Yang penting kita lihat bibirnya bergerak. Nomor 10. Ya, 9. Jika yang bersin orang kafir, non-muslim, berlainan akidah, lalu dia membaca alhamdulillah, minta tolong Abu Dawudnya, jilid 3. Abu Dawud warna coklat itu, jilid 3. Warna coklat. Itu Tirmidzi itu, warna coklat. Atas itu. Kitabnya warna coklat. Nah, itu jilid 3 ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, siapkan aja. Nah, saya ulang. Jika yang bersin itu orang kafir, berlainan akidah, dan dia mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Kan banyak orang-orang kafir itu yang fasih, ya. Kadang assalamualaikum fasih, ya. Terus kemudian mengucapkan alhamdulillah fasih, gitu ya. Bahkan kalau mau makan mengucapkan bismillah fasih. Tapi kafir. Apakah yang kita baca? Yang kita baca kalau dia membaca alhamdulillah bukan yarhamukallah, tetapi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi langsung kita doakan supaya dia dapat petunjuk. Jadi Bapak Ibu harus tahu, doa untuk orang kafir itu boleh, mendoakan mereka. Doa apapun, doa diberi kesembuhan boleh, mudah-mudahan kamu sehat, boleh.
Ya, yang tidak boleh itu cuma dua, doa ampunan sama doa rahmat untuk mereka. Itu nggak boleh. Kita dengarkan di mana dalilnya orang kafir kalau bersin itu juga kita doakan, tapi bukan yarhamukallah. Tetapi yaitu kita doakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Silakan dibuka Abu Dawudnya, nomornya 5038. 5038. Abu Dawud 5038. Silakan. Ya. Dari Abu Musa Al-Ansari Al-Asari, ia berkata, suatu ketika seorang Yahudi bersin di hadapan Nabi SAW Terus dengan harapan agar beliau menjawab dengan semoga Allah merahmatimu. Nah, orang Yahudi pintar, dia tahu orang Islam itu kalau bersin mengucapkan alhamdulillah, dia mendapatkan doa semoga Allah merahmatimu. Sengaja dia bersin dekat Nabi, sengaja. Lalu dia juga baca alhamdulillah supaya didoakan semoga Allah merahmatimu. Sengaja. Ternyata Nabi tidak mendoakan yarhamukallah. Lanjut, silakan. Namun Rasulullah SAW hanya mendoakan mereka dengan berkata, ya, silakan. Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaan dirimu. Nah, yahdikumullah. Semoga Allah memberimu hidayah, petunjuk, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaan dirimu. Masih ada? Tuntas ya? Baik. Mana dalilnya Ustadz? Orang kafir itu tidak boleh didoakan ampunan. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Mari kita dengarkan surat nomor 9 At-Taubah. Surat nomor 9 At-Taubah, ayatnya 113 dan 114. 113 dan 114. Kita dengarkan murotalnya ya. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, At-Taubah 113 dan 114. Seratus 114 kita dengarkan. Silakan. Dia adalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman. Berarti termasuk kita yang dibicarakan. Orang-orang beriman juga tidak diperbolehkan. Apa itu? Memintakan ampun kepada Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang musyrik. Kenapa? Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Loh, meskipun kaum kerabat, orang tuanya, ya, maka nggak boleh. Kenapa? Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Lalu ayat 114-nya tentang Nabi Ibrahim yang akan memintakan ampun untuk bapaknya, Azar atau Tarikh, nama bapaknya. Silakan. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka ketika jelas Nabi Ibrahim, maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah tahu bahwasanya bapaknya itu adalah musuh Allah azza wa jalla, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Oh, berlepas diri. Terus lanjut. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Jadi nggak boleh mendoakan orang kafir ampunan dan rahmat. Yang boleh itu adalah doa kesembuhan atau doa kebahagiaan, misalnya dengan mengatakan, yaitu semoga usahamu lancar, semoga rumah tanggamu baik-baik saja. Nah, ini boleh, itu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nomor 10. Saya kasih contoh lagi dalil Bapak Ibu sekalian. Coba dibuka Sahih Muslim. Sebelum nomor 10 ini, sebelum nomor 10. Untuk mempertegas, coba Sahih Muslim nomornya 924.
Muslim 924. Kita dengarkan Nabi SAW akan mendoakan ibunya, yaitu Aminah. Pada saat Nabi ziarah ke kubur ibunya, namanya Aminah. Ternyata permohonan ampun Nabi untuk ibunya, permohonan ampun Nabi kepada Allah untuk ibunya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Silakan kita dengarkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Ya, silakan. pada suatu ketika Rasulullah SAW ziarah ke kubur ibunya. Oh, yaitu Nabi SAW ziarah ke makam ibunya, ke kubur ibunya. Terus kemudian? Lalu beliau menangis. Ya, terus? Maka menangis pula lah orang-orang di sekelilingnya. Nah, menangis. Lanjut. Kemudian beliau bersabda, Ya. aku memohon izin kepada Robku untuk memintakan ampun bagi ibuku. Ternyata? Tetapi tidak diperkenankannya. Ternyata tidak diperkenankan. Lanjut. Terus? Kemudian kumohon izin untuk menziarahi kuburnya. Maka diperkenankannya bagiku. Karena itu pergilah kalian ke kuburan. Nah, pergilah kalian ke kuburan. Tujuannya apa? Karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada maut. Nah, jadi kalian akan mengingatkan kalian tentang kematian. Loh, memangnya kenapa kok ditolak oleh Allah Azza wa Jalla? Karena orang tua Nabi wafat tidak dalam keadaan muslim, mengimani, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Loh, kan orang tua Nabi itu kan berada di zaman fatrah, zaman di mana belum yaitu diutus Nabi. Ya, kenapa kok divonis yaitu dia bukan muslim? Ya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ajarannya Nabi Isa sudah ada waktu itu, sudah ada. Buktinya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sosok orang yang akan kami bacakan namanya ini, Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal ini nama aslinya adalah Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Qurashi al-Asadi. Jadi ini bukan paman ibunda Khadijah, bukan. Dia ini bukan pamannya Khadijah, bukan, yang beredar di masyarakat, ya. Tetapi Waraqah ini adalah dia seorang muslim yang mengikuti ajarannya Isa alaihissalam, mentauhidkan Allah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, la tasubbu Waraqah fa inni ra'aitu lahu al-jannah au jannataini. Aisyah pernah mengatakan, janganlah kalian mencela Waraqah, jangan mencela Waraqah, karena sungguh saya melihat beliau mendapatkan 1 atau 2 surga. Loh, ini berita dari Rasulullah SAW, dari Aisyah. Rasul yang menjamin Waraqah itu di surga. Sedangkan Waraqah hidupnya dalam hal ini usianya lebih tua daripada bapaknya Nabi, daripada ibunya Nabi. Waraqah ini berarti dia muslim sudah ada, mengikuti ajarannya Isa. Kenapa orang tua Nabi nggak masuk kategori ini? Ya karena mereka mengikuti ajaran paganisme, menyembah berhala. Makanya Nabi doa permohonan ampunnya kepada Allah untuk orang tuanya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Itu ya. Baik. Jadi ini cuma sekedar tambahan aja ya, bahwasannya dalam hal ini mereka pada waktu itu ajarannya Isa itu mereka sudah kental betul ya. Baik, kita lanjutkan. Padahal ajarannya Nabi Isa alaihissalam itu Bapak Ibu di negeri Syam. Syam itu 4 negara. Ajarannya Isa itu di negeri Syam. Syam itu 4 negara. Libanon, Syria, Palestina, sama yaitu Jordan. Jordan, Libanon, Palestina, Syria. Ajarannya Isa alaihissalam ada di sini. Sedangkan Madinah itu adalah Mekah Madinah Nabi Muhammad SAW. Mana yang lebih dekat Bapak Ibu? Mana yang lebih dekat? Antara Syam ke kota Arab, Mekah Madinah, dengan Indonesia ke Arab. Yang lebih dekat itu adalah Syam ke Arab, ya. Syam ke Mekah, Syam ke Madinah, yang lebih dekat. Ya, tentunya agama mereka di negeri Syam sudah ditangkap. Wong Nabi saja pernah hijrah ke negeri Syam. Para sahabat juga pergi ke negeri Syam. Berarti mereka sudah mengenal ajarannya Isa alaihissalam.
Oh, itu ya. Jadi nggak bisa kalau dikatakan sebagian kelompok mengatakan semua orang tuanya para nabi, bapak ibunya para nabi, itu otomatis sudah masuk surga. Enggak otomatis. Buktinya bapaknya Nabi Ibrahim masuk neraka. Kalau dikatakan otomatis, mestinya masuk surga. Azar itu. No. Jadi nggak bisa ini. Terputus sudah. Yaitu tertolak, yaitu pendapatnya. Baik, kita lanjutkan. Buktinya Warokoh, muslim. Dia. Usianya lebih tua daripada orang tuanya Nabi. Oh, itu ya. Bahkan Nabi menjanjikan Warokoh dapat 2 surga. Oh, itu ya. Karena mengikuti bukan ajarannya Rasul. Wong Rasul belum diutus oleh Allah. Belum apa-apa Nabi. Bahkan waktu itu Nabi masih kecil. Warokoh memberitahu anak ini bakal jadi Nabi. Kan Warokoh yang mengatakan. Itu. Seperti itu. Oleh karena itu, maka jelas ajarannya Isa sudah masuk waktu itu. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan ini yang ke 9, 10. Yang ke-10, diperbolehkan mengucapkan tahmid bagi orang yang bersin ketika sholat. Jadi ketika sholat, kita bersin. Boleh baca Alhamdulillah saat kita baca ayat. Misalnya nih, kita lagi sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh. Ketika baca ayat, pas baca surat setelah Al-Fatihah. Misalnya membaca surat-surat pendek. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Alhamdulillah. Wala ana abidu lakum dinukum dan seterusnya ya. Jadi wala antum abidu nama abud wala ana abidu ma abatum wala antum abidu nama abud lakum dinukum waliyadin. Jadi boleh di tengah-tengah ayat terputus membaca hamdalah. Yang tidak boleh itu adalah orang yang ada di samping kita karena mendengar kita mengucapkan alhamdulillah saat bersin, dia mengucapkan yarhamu Allah. Itu batal sholatnya. Batal ya. Misalnya Pak Didik ketika sholat bersin membaca alhamdulillah, saya baca yarhamukallah. Batal sholat saya. Batal. Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim. Nomornya 492. 492. Muslim 492. Sahih Muslim 492. Ya, silakan. 492. Dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu ia berkata, Ya. ketika aku sedang sholat bersama-sama Rasulullah SAW, Ya. tiba-tiba ada orang bersin. Ada orang bersin, terus Lalu kuucapkan, yarhamukallah. nah, Semoga Allah memberi Anda rahmat. duh, ya, dia mengucapkan yarhamukallah. Akhirnya orang-orang yang ada di sekitarnya, Karena itu seluruh jamaah menunjukkan pandangannya kepadaku. Aku berujar, aduh ibu, nah, mengapa Anda semua menengok kepadaku? itu dalam hatinya berkata demikian. Kenapa kok semua orang itu rasa-rasanya mantau aku, melihat aku? Lanjut teruskan. Mereka bahkan menepuk paha mereka. Terus. Setelah itu baru aku tahu bahwa mereka menyuruhku diam. Nah, mereka menyuruhku diam. Terus kemudian? Tetapi aku telah diam. Tatkala Nabi SAW telah selesai sholat. Boleh loh Bapak Ibu ngasih isyarat seperti itu. Misalnya kita lagi sholat, ada anak kecil rame aja, kita nggak fokus bacaan kita, maka kita berikan isyarat dengan menepukkan ke paha kita. Itu boleh seperti itu. Atau memberikan isyarat yaitu di bagian tubuh anak tersebut supaya diam. Sebagaimana Nabi pernah ketika sholat, pada saat sholat malam tahajud, Nabi ketika akan sujud harus mencubit kakinya Aisyah. Karena Aisyah menselonjorkan kakinya, nggak cukup dipakai untuk sujud. Ini rumahnya Nabi ini. Bayangkan, Nabi sujud kakinya menghadap ke arah Nabi, diselonjorkan. Maka Nabi harus mencubitnya. Lalu Nabi sujud. Setelah Nabi bangkit rakaat kedua, Aisyah menselonjorkan lagi kakinya. Nanti mau sujud dicubit lagi kakinya. Jadi boleh ngasih isyarat itu boleh. Boleh. Kayak apa kira-kira rumah Nabi SAW? Cilik. Ya, ini pemimpin. Ya, sebaik-baik makhluk di muka bumi loh ini.
ketika wafat meninggalkan warisan cuma 3. Wafat itu meninggalkan warisan cuma 3. Yang pertama baju besi perangnya, yang kedua keledai putih, ya, yang ketiga adalah sepetak lahan kosong, itu pun diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin. Ini sebaik-baik manusia di muka bumi. Bayangkan, ya, khairul khalqi, sebaik-baik ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang nanti pintu surga itu terbuka, yang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membukanya. Dan kita semua menanti syafaatnya. Hidupnya di dunia, Allahu Akbar, tidurnya di atas pelepah kurma sampai ngecap hitam, yaitu di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan umatnya? Ya Allah, tidur di atas tempat tidur yang empuk, ya, dengan hawa yang dingin ber-AC, kendaraan kita miliki, tapi taklimnya kadang-kadang teko, kadang-kadang enggak. Ya, kadang datang, kadang malas. Ya, ibadah kita juga masih belum belum optimal, ya, seperti itu. Rasul saja dalam sehari yang sudah jelas dosanya diampuni oleh Allah, itu istighfar minta ampunnya 100 kali kepada Allah Azza wa Jalla. Coba, kita ini makhluk pendosa, gak ada jaminan untuk kita sebagaimana Nabi dan Rasul. Mereka maksum, kita gak maksum, tidak terjaga dengan namanya maksiat kita. Nah, tentunya kita harus lebih optimal lagi beribadah kepada Allah, ya. Baik, jadi semakin fasilitas itu semakin banyak, mestinya ibadahnya semakin kenceng. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Terus umur itu kalau semakin bertambah, semestinya ibadahnya juga semakin Jos. Iya, ibarat kuda kalau berlari, ya, pacuan kuda semakin mendekati garis finish, nggak mungkin semakin loyo kuda itu. Maka dia akan berlari kencang kuda itu. Karena dia harus memenangkan pertandingan. Kita pun juga demikian. Kita nggak tahu finish kita kapan. Yang tahu finish kita hanya Allah Azza wa Jalla. Umur semakin bertambah, mestinya semakin optimal ibadah kita, ya. Bacaan Quran kita. Jangan waktunya dihabiskan untuk nonton Polandia melawan Deltras, Bapak Ibu. Ya, Portugal melawan Persebaya. Gitu ya. Baik. Iku mau lakon. Ya, kita ya, eman waktunya 90 menit bisa dipakai baca Al-Qur'an 1 juz lebih itu, ya. Baik. Sekalipun yaitu tuan rumah Qatar sudah memberikan syarat yang begitu ketat, harus nutup aurat dan seterusnya, tidak boleh ada simbol-simbol LGBT, tapi tetap sia-sia waktu kita. Ngapain? Ya, melihat yang seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Dalilnya, ini cuma mengingatkan kita semua saja. Bagi mereka pencinta bola. Ada di sini pecinta bola? Pasti ada. Ya, cuplikannya saja ya. Itu. Ngapain lihat dari awal? Kayak kita ini pemain aja. Ya. Cukup lihat skor akhir selesai. Toh itu pun lihat skor akhir tidak ada manfaatnya juga. Ya. Ayo kita lanjut. Lanjut, silakan. Tatkala Nabi SAW telah selesai sholat, demi Allah, ya, aku belum pernah bertemu dengan seorang guru yang sepandai beliau mengajar. Masya Allah. Terus? Demi Allah, beliau tidak menyasariku. Mengasariku? Beliau nggak kasar. Ya, terus lanjut. Tidak memukul dan tidak memakiku. Aku tidak dipukul sama Nabi gara-gara mengucapkan yarhamukallah tadi. Dan Nabi juga tidak memarahi aku. Lanjut teruskan. Beliau bersabda. Apa kata Nabi nasihatnya kepada orang itu? Silakan. Sesungguhnya tidak pantas bercakap-cakap dalam sholat. Tidak pantas ngobrol dalam sholat itu. Artinya ucapan-ucapan di luar sholat. Nggak boleh. Yaitu yarhamukallah. Yang dinasehati Nabi itu yang mengucapkan yarhamukallah. Sedangkan yang mengucapkan alhamdulillah tidak dinasehati oleh Nabi. Berarti boleh orang sholat bersin baca alhamdulillah. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq kan juga begitu. Ketika sholat menjadi imam, Rasul sedang tidak ada di tempat kan. Itu kejadiannya, sholat duhur, Rasul sedang mendamaikan dua suku yang sedang bertikai. Abu Bakar jadi imam. Ternyata tidak lama kemudian Rasul datang menerobos shaf. Karena nggak mungkin Rasul berada di shaf paling belakang. Utusan Allah. Maka beliau menerobos. Maka makmumnya memberikan isyarat ke Abu Bakar dengan menepukkan tangan. Tepukan demi tepukan tidak menoleh. Semakin banyak orang yang menepuk, menolehlah Abu Bakar.
Berarti boleh Ustadz ya, imam itu noleh untuk lihat kondisi makmum di belakang. Boleh. Kalau ada kepentingan. Setelah itu ternyata Abu Bakar melihat Rasul di belakang. Ini riwayatnya Bukhari, nomor 387. Sahih Bukhari 387. Hadisnya itu. Ternyata Rasul, akhirnya Abu Bakar mundur. Maksudnya biar Rasulullah maju melanjutkan sholatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ternyata Nabi memberikan isyarat dengan jarinya agar Abu Bakar meneruskan sholatnya. Abu Bakar merasa dipercaya oleh Rasulullah, maka beliau mengangkat kedua tangan sambil memuji Allah. Alhamdulillah. Ucapan di luar sholat ini. Nggak apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa. Termasuk menangis ketika sholat karena yaitu menyentuh ayat yang dibaca imam itu menyentuh. Boleh. Ya. Terisak-isak dalam sholat ini diperbolehkan. Ya. Dan intinya adalah setelah itu kemudian Rasulullah maju, Abu Bakar berkata, hamba tidak pantas menjadi imam sedangkan makmumnya utusannya Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Nabi menasihati makmum, mengapa kalian menepukkan tangan untuk mengingatkan imam? Cukup bagi kalian membaca subhanallah kalau terjadi sesuatu pada imam. Tepukan tangan itu berlaku untuk wanita, kata Nabi. Sejak saat itu syariat berlangsung sampai sekarang. Jadi wanita kalau mengingatkan imam yang salah, menepukkan tangan. Kalau laki-laki, subhanallah. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, andai kata waktu itu Rasul sholatnya nggak telat, Rasul nggak telat, kira-kira ada nggak syariat tepuk tangan atau ucapan subhanallah? Nggak ada. Berarti telatnya Rasul jadi syariat. Telatnya panjenengan, kiamat. Iya, nggak jadi syariat. Ya, saya tanya, kira-kira Rasul kalau sholatnya nggak pernah lupa, ingat terus nggak pernah lupa, kira-kira ada sujud sahwi tidak? Nggak ada. Sujud sahwi itu ada karena Rasul pernah lupa. Berarti lupanya Rasul jadi syariat untuk umatnya. Lupanya panjenengan. Nah, ya. Jadi inilah bedanya kita dengan utusan Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 11. Diperbolehkan laki-laki menjawab bersihnya wanita muda maupun wanita tua selama aman dari fitnah. Boleh, nggak apa-apa, aman dari fitnah. Jadi kalau wanita bersin mengucapkan alhamdulillah, kita laki-laki yang bukan mahram mendengarkannya, boleh kita jawab yarhamukillah. Yarhamukillah, bukan yarhamukallah, tapi yarhamukillah, asalkan aman dari fitnah. Itu ya. Baik, sebagaimana Nabi pernah melintas di sekelompok kaum wanita yang menyampaikan salam itu Nabi kepada wanita-wanita tersebut. Ya, jadi ini kabar dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dia mengatakan, marra alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fasallama alaina. Nabi pernah berjalan melintasi kami dalam kumpulan beberapa wanita, kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami. Enggak apa-apa, asalkan selamat dari fitnah. Terakhir, 12, tidak diperbolehkan membaca alhamdulillah ketika bersin di kamar mandi. Enggak boleh. Di kamar mandi kita bersin, enggak boleh mengucapkan alhamdulillah. Tidak boleh menyebut nama Allah di dalam toilet, nggak boleh. Membawa nama-nama Allah termasuk HP yang wallpapernya gambar Ka'bah atau lafaz Allah atau lafaz Muhammad, ya, maka tidak boleh diperlihatkan, yaitu di toilet, tetapi masukkan ke dalam saku atau tas seperti itu, ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Termasuk mohon maaf tanpa sadar. Waktu itu rame-ramenya demo waktu itu. Saya masih ingat bertemu dengan beberapa pemuda. Yang pemuda itu kaosnya tulisannya itu adalah la ilaha illallah. Nah, masuk toilet, ya. Tidak sadar rupanya dia. Ya, lalu kemudian ketika keluar, ya saya sampaikan, mohon maaf Anda ini ya masuk toilet sambil yaitu memakai pakaian yang berlogo bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu tidak diperbolehkan, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan, yaitu poin yang adab muslim kepada saudara kita muslim yang lain. Lanjutannya berarti kalau begitu nomornya nomor 16 sekarang.
menjenguknya ketika sakit. Kalau sakit dijenguk. Kalau saudara kita sakit tolong dijenguk. Nih, 16. 17 sekalian mengiringi jenazahnya. Iringi jenazahnya. 16 menjenguk ketika sakit. Ya, Ustadz sakitnya sakit hati, tetap dijenguk. Meskipun sakit hati. Ya, itu. Ya, Ustadz sakitnya sakit ringan, tetap dijenguk. Mengiringi jenazah. Ya, iringi jenazahnya. Ya, iringi jenazahnya. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. Saya nggak bawa jilid 6, itu jilid 4 dan 5. Minta tolong jilid 6 Sahih Targhib dicarikan. Ada nggak? Nah itu ya jilid 6. Nah, jazakallah khair. Nomornya 3469. Nih, Bapak Ibu perhatikan. Manfaatnya orang itu kalau menjenguk orang sakit dan mengiringi jenazah. Nih, manfaatnya. Ya, saya ulang ya. Nomor 16 menjenguknya ketika sakit. Nomor 17 mengiringi jenazahnya. Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 3469. 3469. 3469. Ya. Ya. Kita dengarkan ini. Ya. Silakan. 3469. Abu Sa'id Al-Khudri. Betul, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia mengatakan, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Udul mardha wattabi'ul janais tudakkirkumul akhirah. Silakan. jenguklah orang sakit dan iringilah jenazah. Loh, dua-duanya kena. Jenguk orang sakit, iringi jenazah. Kenapa? Pasti itu semua akan mengingatkan kalian pada akhirat. Kalian akan terus ingat akhirat. Nah, ya, yang saya lihat itu kebanyakan kalau ada jenazah akan disolati, mereka itu nggak mau nyolati, jadi duduk-duduk, ngobrol, Rokokan. ya seperti itu ya. Ada yang merokok dan seterusnya ya. Itu yang saya lihat rata-rata seperti itu. Iya. Mereka nggak tahu pahalanya menyolati jenazah atau takziah atau menjenguk orang sakit. Kita dengarkan, kita kasih dalil. Bapak Ibu kalau tahu dalil ini, maka Bapak Ibu tidak akan pernah setelah ini meremehkan menjenguk orang sakit, meskipun sakit ringan. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3476. 3476. 3476. Ya, 3476. Nah, kita dengarkan ini. Poin A. Ya, silakan. Poin 10A ya, 3476 awal. Dari Ali radhiyallahu an, dia mengatakan, Ali dimaksud di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, menantu Nabi. Terus dia mengatakan, Mamin, ya silakan. aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Mamin muslimin ya'udu musliman ghadawatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in ada asyiyatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah. Silakan. tidak ada seorang muslim pun yang menjenguk muslim yang lain pada waktu pagi. Pagi, jenguknya pagi. Lanjut. Kecuali dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai dia memasuki waktu sore. Orang menjenguk orang sakit, itu kalau jenguknya pagi hari, didoakan 70.000 malaikat dengan doa ampunan sampai sore. Allah maghfirlahu, Allah maghfirlahu. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah ampuni dosa orang ini. Itu yang doakan bukan satu malaikat, 70.000 malaikat. Dan Bapak Ibu kan tahu, yang namanya malaikat makhluk paling taat. Makhluk yang tidak pandai berbuat maksiat, ya malaikat Bapak Ibu. Makhluk ciptaan Allah yang doanya pasti didengar dan dikabulkan Allah, ya malaikat. Makanya jangan remehkan ini, menjenguk orang sakit, didoakan 70.000 malaikat sampai sore. Kalau jenguknya sore, lanjut. Jika dia menjenguknya sore hari, Maka dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat
sampai memasuki waktu pagi. Terakhir, Dan dia memiliki kebun buah-buahan di surga. nanti di surga dia memiliki kebun buah-buahan. Luar Ini biasa. fadilahnya orang yang menjenguk orang sakit. Maka amalan yang satu ini mudah dan tetapi pahalanya Luar melimpah biasa. ruah. Itu ya. Baik, kita tambahkan lagi sekarang yang mengiringi jenazah. Tak tambah pahala ngiringi jenazah. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3500. Tetap jilid 6. Tetap jilid 6. Karena jilid 6 itu banyak berbicara tentang jenazah. 3.000. 3500. 3500. Ya. Ya, silakan. Nah, itu dari Sauban radhiyallahu an. Silakan. Dari Thauban radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Man shalla ala janazatin falahu qiratun fa in syahida dafnaha falahu qiratani. Al qiratu mislu Uhud. Silakan. barang siapa yang mensolati jenazah, maka dia mendapatkan 1 kirot pahala. Tuh. Terus, Jika dia menghadiri pemakamannya, terus. maka dia mendapatkan pahala 2 kirot. Pertanyaannya, 1 kirot itu setara apa? Lanjut. 1 kirot seperti bukit Uhud. Masya Allah. Nyolati tok dapat 1 kirot. Habis nyolati ikut mengiringi jenazah ke pemakaman. Dapat 2 kirot. 1 kirot itu ganjaran pahalanya sebesar bukit Uhud. Bapak Ibu. Ini besar sekali ya. Sekarang kita lanjutkan 18. Yang ke-18 kita lanjutkan. 18. Lanjutannya ini. Terus. 18 adalah berloyalitas padanya dan tidak memusuhinya. Nggak boleh sama muslim kok musuhan. Nggak boleh jotaan, siwaan, ya gak sapaan. Ya. Sama-sama muslim itu loh, ketemu salamnya tidak dijawab. Oh, itu gara-gara beda manhaj. Oh, itu ya. Beda guru. Iya. Iya, muridnya Abu Aslam ini. Iya, kok tahu sih? Hah? Iya. Muridnya Abu Aslam. Iya, Iya. Jundi. Langsung ditakdir. Iya. Muridnya Abu Jundi, muridnya Abu Aslam. Langsung takdir. Iya. Itu taklimnya itu tidak semanhaj itu. Oh. Bayangkan itu ya, seperti itu. Iku muridnya Rojak TV muridnya. Oh, itu. Ada nggak yang kayak gini? Itu. Nah, itu murid-murid yang suka lihat TV itu, Roja TV, Insan TV. Nah, itu. Sedangkan kita kan tidak suka yang syubhat, yang TV kayak begini. Maka ketemu Assalamualaikum melengos. Allah. Ya. Bukan hanya begitu, bukan sama muslim, bukan. Sama gurunya tidak punya adab. Padahal dia dulu perantara untuk mendapatkan hidayah masuk dalam hatinya melalui belajar sama guru tersebut. Kalau ada gurumu punya kesalahan, jangan kau caci. Itu namanya murid tidak punya adab. Dulu kau belum kenal Bukhari Muslim, dulu kau belum kenal yaitu hadis ini, dalil ini. Belajar sama siapa? Perantaranya si fulan. Hargai, namanya manusia. Guru itu juga manusia, ustadz juga manusia. Punya ketergelinciran. Ingatkan, tidak di depan umum. Mungkin dia salah atau apa, namanya manusia. Jangan ditakdir. Ada nggak yang model-model kayak gini? Banyak. Ya, nggak usah tambah jeru ya, nggak usah ya. Kita lewati aja. Ya, jadi tolong sesama muslim jangan musuhan. Dia benci kita nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu maaf katanya Nabi kalau kita mengucapkan salam 3 kali tidak dijawab, maka kata Nabi semua dosa kita yaitu ditimpukan oleh Allah ke orang tersebut. Ke orang tersebut. Dan tidak usah kita nambahi dosa dengan mengatakan pengen dosaku pengen. Alhamdulillah dosaku entek pengen. Nah jangan, itu tidak ikhlas. Akhirnya nggak habis, ya nambahi, ya. Nah yang ikhlas. Memang belajar ikhlas itu susah, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena menata hati itu lebih susah daripada mengerjakan amalan sunnah. Ya, orang itu kelihatan casingnya, dohirnya melakukan amalan sunnah, tapi kita tidak tahu isi hatinya. Karena yang dilihat oleh Allah itu bukan dohir, yang dilihat oleh Allah itu adalah hatinya sama amalannya. Nah itu. Baik, jadi
Saya ulang, berloyalitas kepada sama muslim dan tidak memusuhi muslim. Nggak boleh. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2766. Ayo dibuka, 2766. 5, jilid 5, 2766. Sahih Targhib wa Tarhib 2766. Ini mana, Ustaz? Ini sudah ini. Hah? Ini. Ya, saya bawa kalau nggak salah ya. 2766 kita lihat. Ya. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Tu'radul a'malu fi kulli yawmi itsnaini wa khamisin. Fayaghfirullahu azza wa jal fi dhalikal yawmi likulli mri'in la yushriku billahi syai'an illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u fayaqul urku hadaini hatta yastalihan. Silakan. amalan-amalan dihadapkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Tolong diingat-ingat Bapak Ibu ya. Amal ibadah kita itu sepekan 2 kali dilaporkan kepada Allah. Sepekan 2 kali dilaporkan naik kepada Allah. Hari apa itu? Senin dan Kamis. Lanjut. Lalu pada hari tersebut Allah Azza wa Jalla mengampuni orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Asalkan dia itu tidak melakukan syirik. Asalkan tidak melakukan syirik, amalannya dalam sepekan itu dilaporkan 2 kali, yaitu hari Senin sama Kamis. Jadi intinya kalau disimpulkan, Senin sama Kamis itu hari pelaporan amal kepada Allah. Asalkan orang-orangnya tidak melakukan syirik. Lah ini yang terakhir ini bahaya. Lanjut, silakan. Kecuali Ya. seorang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Lalu Allah berfirman, apa kata Allah kalau ada 2 orang yang bermusuhan? Nggak tegur sapa, jotaan, ya, siwak, gak mau. Apa kata Allah? Silakan. akhirkan keduanya sampai keduanya berdamai. Duh, akhirkan orang ini. Tolong tulisan amalnya, tahajudnya orang 2 orang ini. Terus kemudian Senin Kemisnya orang ini puasanya. Terus 2 orang ini suka sodako. Tolong akhirkan catatannya, jangan dilaporkan. Sampai mereka berdamai baru diterima oleh Allah. Jangan ribut sama saudara kita. Jangan. Perkara dia tidak mau nyapa kita, urusan dia sama Allah. Yang penting kita tetap berbuat baik. Pintu rumahnya ditutup untuk kita. Kita masukkan di grup-grup dakwah, dia left, tidak mau. Ya, kita undang dia tidak mau datang. Dia punya hajat, kita tidak pernah diundang dan seterusnya. Kita sapa pura-pura tidak tahu dan seterusnya. Tetap berbuat baik. Sekalipun dia memusuhi kita. Kenapa? Karena amalan panjenengan tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal amalan itu diterima sepekan 2 kali. Senin Kamis. Sama Allah ditunda. Akhirkan. Jangan dicatat dulu. Jangan dicatat. Eman kan? Terus ini. Nggak dicatat. Bayangkan sudah capek-capek kita beribadah. Ya, seperti itu. Sampai 2 orang itu islah. Afwan ya, anak kalau punya salah. Mungkin anak, ya enggak apa-apa. Ayo kita islah, sudah. Kita tutup, kita buka lembaran baru, mudah-mudahan ke depannya jauh lebih baik lagi. Baru diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, nggak akan. Diakhirkan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang mumpung ketemu ini, saya akan sampaikan tentang keberkahan hari Senin dan Kamis. Karena di situ disebut Senin sama Kamis. Apa sih berkahnya hari Senin dan Kamis ini? Ternyata Bapak Ibu sekalian, hari Senin dan Kamis ini punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Ya, di antara keistimewaan hari Senin dan Kamis ini adalah, yaitu yang pertama ini, keistimewaan Senin Kamis ini. Yang pertama adalah bahwasanya hari Senin dan Kamis adalah Rasulullah SAW sangat antusias puasa kedua hari tersebut. Nabi sangat antusias berpuasa pada kedua hari tersebut. Tidak pernah ninggal. Senin, Kamis. Itu ya, antusias. Ya. Ustadz, Nabi itu pernah puasa Daud? Enggak puasa Daud.
Yang puasa Daud itu Nabi Daud alaihissalam. Bagi kita yang Senin Kamisnya masih kurang, artinya kita kepingin nambah lagi, ya. Padahal sudah ada Ayyamul Bid, tapi tetap ingin nambah, maka puasalah Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itulah sebaik-baik puasa kata Nabi. Oh, kalau pingin nambah, kalau kuat. Berapa lama Ustaz puasa Daud? Gak ada batasannya. Ya terserah kita, semampu kita. Kita mau sebulan, mau setahun, Senin puasa sehari, puasa tidak, puasa sehari, puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Terserah kita waktunya. Baik, mana dalilnya? Rasulullah sangat antusias puasa Senin Kamis. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, minta tolong jilid 2-nya dikeluarkan. Sahih Targhib jilid 2. Sahih Targhib jilid 2-nya dikeluarkan. Nah, ya. Nomornya 1044, 1044. 1044. 1044. 1044. Ayo silakan. Iya. Bukunya kenceng-kenceng ya. 1044. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma dia berkata, Iya. Rasulullah Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal isnaini wal khamis. Silakan. Rasulullah SAW senantiasa menjaga puasa Senin dan Kamis. Tuh, Nabi itu suka menjaga puasa Senin dan Kamis. Kalau kita mengaku mencintai Rasulullah, ayo kita mencintai apa yang Nabi cintai. Yaitu diantaranya adalah Senin Kamis. Puasa, som Senin Kamis. Yang kedua terakhir, tentang keistimewaan Senin Kamis. Keistimewaan Senin Kamis. Sebenarnya banyak ini ya. Kami sebutkan aja, cukup sampai di sini. Yaitu Sahih Muslim dibuka. Sahih Muslim. Sahih Muslim. Ya. Sahih Muslim. Nomor asli tapi ini ya. Nomor asli. Nomornya 1162. Nomor asli 1162. 1162. Nomor asli. Begini bunyinya Bapak Ibu. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Apa kata Nabi? Beliau menjawab begini. Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu au unzila ala fihi. Hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Nabi lahir hari Senin. Nabi lahir hari Senin, wafat hari Senin. Nabi lahir hari Senin. Ya. Terus hari di mana aku diutus oleh Allah. Nabi diutus menjadi Rasul hari Senin. Terus hari di mana Al-Quran juga diturunkan kepadaku. Quran turun hari Senin. Hari Senin. Jadi istimewa hari Senin ini. Besok berarti ya. Nah itu hari diterimanya amal Senin Kamis. Hari Nabi dilahirkan, Quran turun ya. Terus kemudian juga hari di mana yaitu Nabi antusias puasa Senin Kamis. Bahkan Bapak Ibu, mohon maaf ini, Nabi itu kalau melakukan safar perjalanan jauh mesti milih hari Kamis. Makanya Senin Kamis. Nabi itu selalu milih hari Kamis kalau safar. Selalu yang dipilih itu Kamis. Ya. Kenapa? Karena memang hari Senin dan Kamis ini memiliki keberkahan tersendiri dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan yang nomor berapa lanjutannya? 19 ya. Kembali ke adab muslim. Adab muslim. Betul 19 ya. Saya tutup sampai 20 saya tutup sampai 19 ini aja. 19. Tidak melakukan prank. Kelakar kepada saudara kita. Ngeprank, nggak boleh. Tidak boleh melakukan prank. Kelakar kepada saudara kita, dikageti. Nggak boleh. Kadang-kadang orang tua ngeprank anaknya. Dari belakang dikageti anaknya. Ayo. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, seperti itu. Ya. Tidak diperbolehkan. Misalnya lagi, supaya orang itu bingung, saudara kita tidur. Kita ambil tasnya atau barang berharga, HP-nya kita ambil, sudah kita simpan. Orang itu bangun, mumet setengah mati. Ya nih, karo aku. Bisa apa sih ndek karo? Temen atau karo ket mau ke kado ini kok. Bucui berarti. Bingung. Begitu udah capek, gila. Ngeprank, nggak boleh. Haram. Haram. Tunjuk langsung.
Oh, sering tidak kita melakukan kayak gini? Dulu apa? Masih kemarin? Enggak dulu. Dulu. Dulu kan Ya, zaman jahiliyah melakukan prank, ya, seperti itu, ya, seperti itu. Yang sudah istighfar, astagfirullah, ya, itu. Saya dulu juga pernah kok melakukannya, sama, ya. Ustadz juga manusia, ya. Baik, kita lihat di mana dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2807. 2807 jilid 5. 2807 jilid 5. 2807. Ya. Contoh ini, tidak sadar. Oh, ada orang bersepeda. Ya. Pak, bani munyer, Pak. Mandek orang itu, mikir. Gak sadar. Ngeprank loh itu, gak boleh. Hati-hati. Ya, bani munyer, Pak. Kaget orang itu. Padahal bener kan? Mestinya. Tapi karena dia kaget berhenti. Dipikir-pikir, loh iya kan munyer. Terus orang itu, oh kurang ajar. Nah, disumpahi kan, hati-hati. Termasuk mercon. Ya, mercon. Itu, ngeprank, nggak boleh. Ngagetkan orang Islam. Haram hukumnya. Nggak boleh. Sampai kayak gitu. Ya, seperti itu. Baik, kita lihat. Ya, dalilnya 2807. 2807. Ya. 2807. Saya pernah punya teman seperti ini, Bapak Ibu. Kejadian nyata ini. Jadi, dia bersama dengan teman-temannya, salah satu temannya ini tidurnya pulas sekali tidurnya. Itu difoto. Nah, Cekrek, habis difoto, terus kemudian dikirimkan di grup. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah wafat, mohon doanya para jamaah sekalian. Ini lagi proses dimandikan gampar itu. Istrinya itu telepon nangis istrinya. Bayangkan sampai kayak gitu, guyonannya itu. Kelas tinggi ini sudah, guyonannya ini. Iya. Begitu dia bangun, ya, di HP-ku mau, ikut HP-mu. Oh, pokok rame gitu. Astagfirullah, siapa sih? Marah dia, ya. Langsung ditelepon, kagak aku sehat walafiat. Itu ya. Ngepranknya kelas tinggi. Ngepranknya. Pernah lagi, saya disuruh khutbah nikah. Terus kemudian saya nunggu lama. Acara jam 9. Sampai setengah 10 KUA sudah berkata, saya ini ada acara lain, di tempat lain, nikahkan lain. Ini jam berapa? Iya, kemanten lakinya masih belum datang. Di mana? Kemanten lakinya dari luar kota, tapi dia nginep mulai tadi malam di hotel ini sama keluarganya. Oh iya, dekat sebenarnya ya. Iya, sudah. Tidak lama, jam 10 kurang seperempat, ada utusan. Itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semua orang pada ngumpul. Waalaikumsalam. Maaf, kemanten laki tidak bisa datang. Loh kenapa? Kemanten laki ini ada masalah, jadi dia ini ada kendala sekarang di kantor polisi. Karena tadi malam ini begini, kemanten perempuan nangis. Terus kemudian bapaknya calon ini mertua kan bingung lah, terus siapa ini terusan? Wis siapa ini? Itu sudah bingung ini. Abu Aslam tadi. Abu Aslam di situ. Iya. Cuma nggak berani kan. Bapak Ibu sekalian. Kalau ada anak ganti, tapi saya begini, dalam hati saya, ini pasti ada sesuatu ini. Ternyata betul, si kemanten ini ternyata diarak pakai, jadi disewakan kuda, bukan dokar ini, kuda dinaikkan. Jadi ya Allah, ditunggu orang banyak, ya belum lagi ngasih berita katanya di kantor polisi. Kayak gitu ngepranknya Bapak Ibu sekalian, kelas tinggi, ya. Maka yang kayak begini jangan, ya. Nanti ada ngeprank temannya dikasih minum, dikasih ini obat tidur itu. Tidur tuh angot terus, jangan turun. Ya, gitu. Ngeprank dikasih obat tidur supaya tidur terus. Nggak boleh, hati-hati. Dosa Bapak Ibu. Berkelakar, hati-hati. Mana dalilnya? 2807. Dari mana? Dari atasnya hadisnya ikut An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Itu anak dan orang tuanya sahabat Nabi. Oh enggak ya, dari Ibnu Umar maksudnya. Dari Ibnu Umar. Ayo. Basar. Dari Al-Bazar diriwayatkan hadis dari Ibnu Umar. Silakan.
Al-Basar meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara ringkas. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin au mu'minin au yurawwi'a musliman. Silakan. Tidak boleh seorang muslim atau mukmin menakut-nakuti seorang muslim lainnya. Tuh, nggak boleh. 2808 tambahkan. Silakan. Dari Abdullah bin As-Sa'id bin Yazid, dari bapaknya, dari kakeknya, Ya. radhiyallahu an, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, La ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan. Silakan. janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya dalam keadaan bergurau atau bersungguh-sungguh. Nggak boleh. Niatnya guyonan. Nggak boleh. Ya. Baik, termasuk di grup-grup atau apa, niatnya guyon. Ya, ternyata itu dilarang di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai poin nomor 19. Nomor 20 terkait menjaga harta, menjaga darah kehormatannya. Ini panjang, dalilnya banyak. Insya Allah kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Kalau nggak salah, tahun depan itu Ahad pertama 1 Januari. Betul ya? 1 Januari. Saya libur dulu. Ya, libur dulu, ya, libur dulu. Kajian tahun baru. Ya, jadi bukan berarti saya merayakan, bukan, ya. Mumpung anak-anak lagi pulang dari ma'had, pondok liburan, sehingga waktunya untuk mereka, Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita. Amin. Karena mendekati waktu maghrib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini punyanya siapa ini?